Halo, selamat pagi kawan. Salam semuanya. Ya, ini saya habis ngantar. Sekarang saya mau pulang ke Jakarta. Saya Gading Serpong. Habis ngantar anak sekolah ya. Pagi-pagi udah berangkat. Sekarang waktunya pulang. Saya punya kisah hidup saya dari keluarga, bukan keluarga yang punya, tapi saya bersyukur apa yang orang tua saya itu membesarkan saya cerita dikit dengan kisah hidup saya itu dari kisah kecil ya. Kisah kecil saya dari umur 7-8 tahun ya, saya udah mulai bantu orang tua ya. Orang tua kan susah, kita ngambil sawah, ambil kangkung, petik kangkung ya. Untuk apa? Untuk kasih babi makan, karena kan dulu orang tua ada piara babi juga ya. Terus sisa-sisanya kita bisa jual-jual ke tetangga gitu loh ya. Satu ikat itu murah banget waktu zaman itu, kalau nggak salah 100 perak ya, 100 perak satu ikat kangkung gitu. Tapi kita sebagai anak kecil, kita senangnya itu minta ampun tuh, punya uang jajan gitu. Mau beli permen ada, mau beli ya itu bisa cari inilah uang kecil. Tapi senangnya itu, makanya orang sering bilang lebih baik menjadikan anak kecil daripada tumbuh dewasa. Karena apa? Mungkin hidupnya kan nggak pusing, nggak banyak tuntutan, nggak banyak ini itu. Kalau anak kecil kan yang tahu-tahunya bisa makan, bisa tidur, bisa main, udah kan. Nah itulah, dari itu kisah saya itu ya, dari bantu orang tua. Nah, sehari-hari main sama teman ya, itulah jadi pertumbuhan kisah saya itu sampai dewasa. Habis sekolah ke Jakarta kerja sekian, terus berapa tahun mulailah merintis usaha sendiri sama istri. Waktu itu masih pacaran ya, saling bantu usaha. Akhirnya bantu usaha sampai hari ini ya, punya 3 anak. Saya sangat happy punya 3 anak, 1 cowok 2 cewek. Anak pertama cewek, anak kedua cowok, yang ngotot cewek. Saya itu sangat terima kasih dengan istri saya. 3 anak ini yang ngasuh dia, semuanya yang dia ngurus. Saya harus bersyukur, terima kasih. Walaupun saya tahu saya itu banyak kekurangannya, tapi saya berusaha untuk melakukan yang terbaik buat istri, buat anak. Semoga memberikan umur yang panjang, kita sehat selalu. Teman-teman juga semua sehat selalu, panjang umur. Kisah punya 3 anak ya, nggak gampang. Orang pikir itu aduh punya anak enak banget, punya 3 anak masa ngurusnya gimana, gampang. Pokoknya lihat semuanya gampang lah. Karena apa? Orang lihat itu, orang lain melihat itu gampang semua, karena sebenarnya itu yang kita jalani itu nggak segampang mereka yang lihat. Kenapa? Karena
karena mereka nggak rasain tuh seperti apa sih dari kita yang ngurus 3 anak ini ya. Silau, kita tutup dulu ya. Orang lain selalu lihat itu aduh gampang banget gedein anak, nggak berasa ya anak kamu udah gede, padahal kalau kita bilang itu semua itu butuh perjuangan dengan apa, untuk merawat mereka dengan benar, mereka jaga dengan baik. Terutama anak-anak saya itu punya alergi pantang minum susu ini ya, susu sapi ya, sama nggak boleh makan ayam, makan telur ya, ikan. Karena jadi orang tua itu stres juga ya, maksudnya anak itu alergi gitu ya, mau kita harus jaga makan mereka supaya tuh mereka itu nggak alerginya kambuh gitu. Kalau alerginya misal salah makan itu langsung pilek dan krok gitu, berarti banyak dahak gitu. Karena pikir kasihan juga ya, kok anak kecil umur segini aja udah, maksudnya harusnya kayak makan telur itu kok wajar ya kan ya, makan sup ayam apa gitu kan sehat ya, vitaminnya gizi kan ada gitu. Tapi udahlah, kita kasih makan yang mau nggak mau B2 babi ya kan, Cina asli lah kalau kita ngomong itu ya. Ya boleh satu-satunya yang daging boleh makan itu ya babi ya. Kita ngomong terserang aja, emang kita Cina asli kalau karena makannya babi doang, nggak boleh makan daging sapi itu. Apalagi kalau makan ikan ya, aduh langsung datang lah alergi. Nggak segampang itu, tiga-tiganya itu anaknya itu begitu. Sampai istri saya ngomong, kok kita nggak ada alergi, kenapa kita punya anak ya? Saya juga nggak tahu ya, mungkin atau saya punya alergi juga, alerginya apa, tapi mungkin karena udah gede, udah tua, jadi nggak terlalu berasa. Mungkin waktu kecil ada alergi kita nggak tahu, karena orang tua saya nggak pernah ngomong ya, apa aja 4-5 masuk juga dimakan gitu kan ya. Anak yang alergi itu waktu pertama itu minum susunya susah minta ampun. Susahnya apa? Karena mau cari susu yang cocok untuk mereka minum supaya nggak alergi, terus ya pokoknya cocok yang baik lah buat mereka minum. Pertama cari susu yang ada berapa susu yang coba, ternyata nggak cocok, sampai ketemu susu terakhir kalau kita pakai ya. Kalau yang pertama saya lupa sih, susu Nestle apa ya, pokoknya sekarang itu pakainya soya ya. Jadi minum susu soya itu Nutrisoya ya. Nutrisoya itu susunya juga pasti ya lebih mahal dari susu yang biasa ya, pasti ya. Dari pengalaman ini kita boleh share ya sama teman-teman saudara atau apa gitu. Kalau anak alergi itu jangan pernah sering kasih makan yang alergi, karena apa, bisa menimbulkan mereka itu pasti nggak nyaman, sakit satu pasti ya kan. Pernah dengar cerita ini ya, ada kisah seorang anak alergi coklat. Dari dia pertama dia alergi coklat
lama nggak makan coklat, tahu-tahunya ada piknik di sama teman-temannya, ya makan dong. Cobalah makan coklat, mungkin nggak apa-apa kali, udah lama kan. Itu yang menimbulkan sebuah masalah, hampir meninggal orangnya gara-gara makan coklat, dia alergi coklat. Nah itu sama, kita bilang, kita udah tahu anak kita udah alergi, ya apa yang nggak boleh makan, ya, harusnya kita jadi orang tua kan, ya, jaga-jaga sebisa-bisanya, jaga ya. Kadang kayak di acara sekolah, mereka lagi temennya ada ulang tahun, ada acara apa, kue tuh nggak boleh sembarangan makan. Kue itu yang kalau bikinan dari telur yang jelas pasti nggak boleh makan. Nah, terus gimana ya, kita sebisa orang tuanya siapin roti biskuit yang bikinnya yang vegetarian punya. Sebisanya itu jaga mereka tuh, kalau ada acara kayak gitu kita siapin makanan dari rumah buat mereka. Kecuali kalau ketemu temennya ada juga yang alergi, tapi yang kuenya yang dia beli kayak punya, jadi ya udah oke, boleh makan. Kadang kasihan juga ya lihat anak kita sendiri itu, temen-temennya boleh makan apa aja, tapi dia nggak boleh makan. Tapi dia nyadar sebenarnya, dia tahu masa dia nggak boleh makan, karena sebelumnya kita emang udah ajarin ya, kamu kan alergi, nggak boleh makan telur. Kalau gue kan bikin dari telur gitu, mereka is okay gitu, jadi oke, nggak apa-apa. Cuman kalau kita di mata sebagai orang tua kan kasihan, anak kita tuh nggak bisa seperti anak yang lain, makannya segampangnya lah gitu. Kalau kita ngomong di posisi mau ke tol Jakarta tuh macet parah nih. Ini baru ya kan, udah macet segini nih, belum sampai seterusnya. Ini hari Senin pasti. Ini udah hampir mau jam 7. Sekarang punya anak yang saya hidup prioritas sih adalah anak sama istri. Yang lain nggak mau pusingin. Kita berusaha kerja, dapat uang untuk istri sama anak, kasih mereka hidup sebaiknya, secukupnya. Saya itu tiap hari sekarang antar anak sekolah dari Jakarta ke Tangerang Gading Serpong, karena anaknya sekolah di sini. Ya, kita sebagai orang tua kita harus mengorbankan waktu kita untuk anak. Nah, kalau bilang kan kerjaan saya tidak sih, kita bilang nanti ya pulang, nanti baru saya buka toko, baru usaha kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Selagi masih bisa jalan semua ini, pasti kita jalanin, ya kan? Nggak usah pusingin yang hal yang tidak, fokus jalan lurus. Bisa kalau ngantar sih istri ada ikut temanin, karena dari hari ini si anak kedua bangun lebih pagi, jadi suruh temanin, ya udahlah dia temanin ya di rumah nungguin, jangan tarik sendiri. Ini udah mulai masuk, masih ngantri masuk tol ya, lumayan macet, dan macetnya itu sebenarnya saya kesiangan ini hari ini,
pagi-pagi dikit, nggak terlalu macet. Ini kisah hidup saya ada update di YouTube ya. Nanti teman komen, like, subscribe itulah, tolong supaya YouTube saya jalan ya. Saya mau bisa bagikan kisah hidup saya. Kisah hidup saya sih sebenarnya panjang ya, kalau diceritain itu. Kalau kita bilang film itu serinya udah seri keberapa ini. Saya punya 3 anak itu semua, jujur ya, semua itu di luar perencanaan ya. Setiap anak itu umurnya beda 2 tahun. Jadi anak saya yang pertama 8 tahun, kedua 6 tahun, ketiga 4 tahun. Jadi emang jaraknya itu nggak jauh gitu. Jadi orang dulu sering ngomong gedein sekaligus gitu. Jadi jaraknya itu nggak jauh itu, jadi nggak capek katanya. Padahal kalau sebab capek tau nggak itu ngurusin 3 anak itu nggak gampang. Salut sama istri saya itu, salut. Heboh. Nabila itu kalau orang yang itu bang udah bisa angkat tangan, angkat kaki. 3 anak loh, umur cuma beda 2 tahun ya. Belum satunya mau makan, satu maunya pipis, mau satu mau pup, ya kan? Bisa stres benar. Tapi untung semua itu istri saya bisa lewatin semua ini. Ya, emosi kadang ada, marah ada, wajar itu, manusia, namanya manusia gitu kan, wajar ya. Kadang urusin anak udah capek dengan urusin rumah ya kan, belum urusin suami ya kan, semuanya yang dia urusin. Saya juga harus bersyukur keluarga saya dijaga dengan baik. Untuk ini luar biasa ini tolnya ini catnya parah banget loh, kiri kanan ya. Biasa kayak gini, ini mungkin ada kecelakaan apa gimana ya. Biasanya sih paling macet nggak segini, masih jalan gitu. Ini nggak, merayap kagak gitu loh ya kan. Kita sambil jalan temanin musik yuk ya. Dulu waktu masih kecil tuh di kampung ya, saya asli orang Kalimantan. Di kampung itu main itu benar-benar ibarat tuh masih main tradisional. Tradisional tuh mainnya tuh namanya anak kampung, apa aja dipikirin mainnya. Kalau bahasa kita Tionghoa tuh sering main tuh namanya mungkin lompat tali ya, terus main tepat ya, yang lempar kaleng
main bola, nah, terus main layang-layang, itu happy-nya minta ampun itu. Walaupun cuma main begini, tapi main kayak gitu nih tuh nggak kayak sekarang. Anak-anak sekarang mainnya main HP, main gadget, main tab, main itu. Jadi mereka itu sama di generasi ke kita itu benar-benar beda jauh banget itu ya. Lalu ya kalau sekarang kan zaman modern ya, semuanya itu kayak hidup di apa, di internet lah. Kalau kita hidup di dunia itulah. Sebisanya kalau kita jaga anak kita, dibatasin lah. Kalau kayak masalah HP itu penting itu. Tuh, macetnya minta ampun ya hari ini. Ya apa-apa, slow jalanin aja lah, ya kan. Biasanya kalau dari Tangerang balik ke Jakarta tempat saya itu 1 jaman ya, kalau posisi nggak terlalu macet. Coba ini kita lihat berapa lama. Ini udah jam 7:03 ya, 3 menit. Fokus dulu ya, misalnya lagi jalannya ini pada nyelip ya, kita fokus dulu untuk nyetir. Kalau yang nggak mau ngalah ya udah gitu. Kita dengar musik dulu ya.
kita sampai di sini dulu ya, nanti kita baru lanjut lagi ya. Dalam perjalanan ini belum sampai setengah tol ya, ini cuma masuk pintu tol nggak jauh, karena udah jalanan video itu udah 26 menit gitu ya, jadi nanti terlalu panjang ini ya. Sampai sini nanti baru kita lanjut lagi. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye bye.